Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. NPM saya 24126376. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pengertian ulumul Quran, ruang lingkup pembahasan, tujuan ulumul Quran, dan yang terakhir sejarah ulumul Quran. Ya, jadi apa itu pengertian ulumul Quran? Ulumul Quran secara bahasa berarti ilmu-ilmu Al-Quran. Secara istilah, ulumul Quran adalah disiplin ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi turunannya, pengumpulan, penulisan, pembacaan, penafsiran, maupun aspek kebahasaan, hukum, dan juga mukjizatnya. Ilmu ini bertujuan untuk memahami Al-Quran secara komprehensif sehingga umat Islam dapat mengamalkan ajaran-ajarannya dengan benar. Ulumul Quran mencakup berbagai cabang ilmu, ya, seperti ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu asbabun nuzul, ilmu nasik dan mansukh, serta ilmu tentang kemukjizatan Al-Quran. Dengan mempelajari ulumul Quran, seseorang dapat memahami konteks, makna, dan pesan Al-Quran secara mendalam. Ya, materi yang kedua tentang ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran sangat luas dan mencakup berbagai aspek. Di antaranya yang ke-1, asbabun nuzul, yaitu mempelajari konteks historis dan situasi yang melatar belakangi turunnya suatu ayat. Contohnya, turunnya ayat tentang larangan minum khamar. Quran Surah Al-Maidah ayat 90, karena adanya peristiwa tertentu di kalangan sahabat. Yang kedua, Makkiyah dan Madaniyah, mengklasifikasikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tempat dan periode turunnya. Apakah di Mekah atau di Madinah? Ayat Makkiyah umumnya berkaitan dengan akidah dan akhlak, sedangkan ayat Madaniyah lebih banyak membahas hukum dan juga sosial. Yang ketiga, qiraat, yaitu mempelajari ragam cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW melalui para sahabat. Qiraat yang sahih harus memenuhi syarat tertentu, seperti sanad yang mutawatir dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang keempat, nasikh dan mansukh, yaitu mempelajari ayat-ayat yang menghapus hukum nasikh dan ayat-ayat yang dihapus hukumnya. Contohnya ayat tentang wasiat Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 dihapus oleh ayat waris Quran Surah An-Nisa ayat 11-12. Yang kelima, Ijazul Quran, yaitu mempelajari keistimewaan Al-Quran
dari segi bahasa ilmiah dan hukum yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah dan tidak dapat ditiru oleh manusia. Yang keenam, tafsir dan takwil, yaitu mempelajari metode penafsiran Al-Quran baik tafsir bil matsur berdasarkan riwayat maupun tafsir birrai berdasarkan akal. Contohnya kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, yang ketujuh, sejarah kodifikasi Al-Quran, yaitu mempelajari proses pengumpulan, penulisan, penyusunan Al-Quran dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Ya, materi yang ketiga yaitu tujuan ulumul Quran. Ya, tujuan mempelajari ulumul Quran antara lain yang ke-1, memahami Al-Quran secara mendalam, yaitu dengan mempelajari ulumul Quran seseorang dapat memahami makna, konteks, dan pesan Al-Quran secara utuh. Yang kedua, menjaga kemurnian Al-Quran. Ulumul Quran membantu menjaga keaslian dan juga kemurnian Al-Quran dari distorsi atau kesalahan penafsiran. Yang ketiga, memudahkan penafsiran, yaitu ilmu ini memberikan metodologi yang jelas dalam menafsirkan Al-Quran sehingga menghindari penafsiran yang sembarangan. Keempat, mengambil hukum dan pelajaran, yaitu ulumul Quran memudahkan pengambilan hukum dari Al-Quran serta mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap ayat. Yang kelima, menghindari kesalahan, yaitu dengan memahami ulumul Quran, seseorang dapat menghindari kesalahan dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Yang materi yang keempat adalah sejarah ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang ke-1, masa Nabi Muhammad SAW, yaitu pada masa ini Al-Quran diwahyukan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri menjelaskan makna dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran kepada para sahabat. Yang kedua, masa sahabat, yaitu setelah Nabi wafat. Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali berperan penting dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan memimpin kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Yang ketiga, masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yaitu pada masa ini ilmu tafsir dan qiraat mulai berkembang. Para ulama seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah dikenal sebagai ahli tafsir generasi awal. Yang keempat, masa kodifikasi ilmu. Pada abad ketiga Hijriah, ulumul Quran mulai dibukukan sebagai disiplin ilmu tersendiri. Kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Ali bin Ibrahim Al-Hufi, yang dianggap sebagai salah satu karya pertama dalam bidang ini. Yang kelima, perkembangan modern ulumul Quran terus berkembang dengan pendekatan baru seperti tafsir tematik dan studi kritis terhadap Al-Quran. Para ulama kontemporer juga menggunakan metode ilmiah dan teknologi modern untuk mempelajari Al-Quran. Ya, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.